Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Vitamala, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Mercubuana Buana, Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Statistik Bisnis dengan perintah membuat tabulasi data primer dan sekunder serta menguji kualitas datanya. Nah, pertama, saya akan membahas bagaimana cara melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas dari data primer menggunakan program SPSS 25. Nah, dari sini sudah ada data yang saya ambil dari repositori UMB dengan judul skripsi pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di sini kalau kita lihat ada 3 variabel. Nah, ada 3 variabel independen ya, atau variabel yang mempengaruhi. Nah, kalau yang X1-nya ada X1, X2, dan X3. X1 ini tuh variabelnya adalah peraturan pajak. X2 itu variabelnya adalah sanksi perpajakan. X3 adalah kesadaran wajib pajak. Nah, kemudian ada satu variabel dependen, yaitu Y1 itu berupa kepatuhan wajib pajak. Nah, data ini merupakan hasil rekap terkait kuesioner yang telah dibagikan. Kurang lebih ada 20 responden ya, di mana ke-20 responden ini telah menjawab pertanyaan-pertanyaan di masing-masing variabelnya. Oke, kita langsung saja ya uji validitasnya. Nah, kalau mau uji validitas, kita tuh tidak bisa menguji semuanya ya, dari data X1 sampai Y1, nggak bisa. Kalau uji validitas itu hanya satu variabel. Jadi saya ambil contohnya menggunakan X1, yaitu maksudnya X1 itu variabel peraturan pajak ya. Saya ambil contoh. Nah, harus diingat juga ya, jika mau menguji validitas itu harus kita totalkan dulu skornya seperti ini. Yang ini, yang warna merah ini ya, dari atas sampai bawah ini kita total. Caranya itu yang dari sebelah sini kita tarik ya, dari kanan ini ditarik ke kanan, kemudian dijumlah. Nah, hasilnya yang sini seperti itu. Dan selanjutnya, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memindahkan data ke SPSS. Saya pindahinnya dengan cara copy paste aja ya. Nah, kita copy dulu datanya seperti ini. Nah, Ctrl C. Setelah sudah kita buka SPSS-nya seperti ini. Nah, kita klik yang data view. Data view sudah data view. Nah, kita tinggal Ctrl V, kita paste, kita tunggu. Nah, sedang memproses seperti itu. Nah, datanya sudah masuk. Kemudian kita ke variabel view-nya. Nah, ingat ya, kita sudah memindahkan ke SPS. Nah, dari variabel nomor 1 sampai 5 ini kita ubah ganti variabel independennya. Tadi kan kita menggunakan variabel peraturan pajak ya. Jadi kita nanti ubah peraturan pajak, kita singkat PP aja ya, karena kalau kita tulis peraturan pajak itu terlalu besar, terlalu banyak, terlalu makan tempat. Jadi kita ubah PP 1, maksudnya adalah pertanyaan mengenai peraturan pajak butir pertama. Kemudian kita ubah di sini PP 2 untuk butir kedua. Sebentar.
PP2 untuk butir kedua, kemudian PP3 untuk butir ketiga, PP4 untuk butir keempat, PP5 untuk butir kelima. Sedangkan yang var 06 ini kita ubah menjadi total dari si PP-nya seperti ini sudah. Nah, kemudian dari type-nya kita ubah semua ke numerik. Kita nggak perlu desimalin ya. Jadi seperti ini. Kita ubah ke numerik ya. Numerik semua. Nah, sudah. Nah, dari white, decimal, label, terus ada value, missing, column, line, kita abaikan. Yang kita ganti adalah measure, pengaturannya. Nah, karena kita kan menggunakannya data primer, jadi dia itu datanya itu bertingkat. Jadi kita pakainya ordinal. Kita ubah semuanya menjadi ordinal ya. Ordinal. Oh, ini ke skip. Ordinal. Seperti ini. Kita balik lagi ke data view. Nah, baru yang ini kita clear aja ya, karena nggak ada gunanya. Oke, kita mulai untuk uji validitasnya. Itu yang pertama ada klik analyze, kemudian klik correlate dan bivariate. Jadi analyze, correlate, bivariate. Klik. Nah, ini semua datanya kita blok saja, kemudian kita pindahkan ke variabel ya. Nah, kita klik option. Di sini pastikan yang kita klik itu cuman exclude case pairwise, yang lainnya tidak perlu ya. Sudah, kita continue, kemudian style. Di style tidak ada yang perlu dirubah, jadi kita klik cancel saja. Kemudian yang bootstrap itu pastikan performance bootstrappingnya itu tidak diconteng ya. Kemudian continue. Nah, di sini correlation koefisiennya itu kita centang yang persen, kemudian kita pilih to tell untuk test of significant, dan kita centang yang flag significant correlation. Klik OK. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, untuk melihat apakah data yang kita buat itu valid ya, data yang kita peroleh itu valid atau tidak, maka ada dua cara ya. Tapi sebelum melihat, kita pastikan dulu bahwa data yang diolah oleh SPSS ini sudah sesuai dengan data yang kita input. Caranya kita lihat di sini aja, N. Kita lihat dari N atau jumlah responden atau jumlah sampelnya ya. Nah, N-nya ini di sini adalah 20 cocok ya dengan jumlah data yang kita input. Jadi datanya berhasil diproses. Selanjutnya, cara yang pertama untuk kita bisa melihat adalah kita bisa melihat dengan di sini di significant totalnya. Kita lihat di total PP saja ya. Di sini total PP-nya. Nah, bagian totalnya di sini kita lihat, apabila signifikasi totalnya pada bagian total ini lebih kecil dari 0,05, maka dia dikatakan valid. Nah, kita lihat di sini butir pertama ya, PP1, PP2, PP3, PP5 nilainya sama, yaitu 0,000. Nah, 0,000 itu kan
lebih kecil dari 0,05. Jadi melalui cara signifikan total ini, data ini valid, dikatakan valid. Nah, cara yang kedua, kita bisa membandingkan antara R hitung dengan R tabel dengan melihat Pearson correlation yang ini ya. Kita lihat total di sini ya. Nah, yang ini kita nanti bandingkan antara R hitung, ini R hitung ya, dengan R tabel. Nah, dari P1, P5 ini lihat nih R hitungnya. Ini ada 0,778, 0,875, 0,940, 0,832, 0,797, seperti itu. Nah, sebelum itu kita harus download dulu R tabel. Saya sudah menyiapkan datanya. Sebentar, ini dia. Di sini. Sebentar. Ini dia. Nah, N ini kan jumlah responden. Tadi saya pakai 20 data dengan tarif itu adalah 5%, yaitu 0,04. Bisa dilihat di sini ya. Kita balik lagi. Back. Nah, di sini. Nah, artinya apabila kita harus bandingkan dengan R hitung tadi, R hitung kita yang ada di setiap butir pertanyaan ya, dari PP1 sampai PP5 ini ternyata itu lebih besar dibanding R tabelnya ya. Lihat 0,77 pada 0,8, 0,9 sekian, dia kan lebih besar ya dari 0,44 dari R tabelnya. Jadi lebih besar R hitung dibandingkan dengan R tabel, artinya baik ya. Dengan menggunakan signifikasi maupun Pearson correlation, maka semua menyatakan bahwa data ini valid. Nah, setelah data ini dikatakan valid, maka langkah selanjutnya kita melakukan pengujian kualitas data. Caranya gampang. Yang pertama, kita minimize dulu ya. Sebentar. Seperti ini. Sebentar ya. Nah, di sini kita klik analyze, klik scale ya, kemudian pilih yang reliability analysis, klik seperti itu. Nah, kita itu pindahkan semua variabel kecuali yang total PP ya. Kita blok saja, pindahkan seperti ini, kemudian kita kecualikan yang ini. Nah, kemudian kita klik yang statistik ya. Di sini kita conteng saja yang scale, terus scale if item, delete, terus correlation, sama covariance. Nah, yang lainnya kita abaikan. Continue, kemudian modelnya kita pakai model alpha ya. Kemudian klik OK. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Outputnya ya, hasilnya seperti ini. Nah, pada dasarnya kita bisa lihat case-nya di sini. Ada sebentar ke atas. Nah, ini 20 ya, case-nya 20. Artinya semuanya berhasil diproses ya. Sama, karena di input juga kan kita pakainya datanya ada 20. Kemudian lihat apakah sebuah data itu atau butir pertanyaan ini reliable atau tidak, maka kita bisa melihat dengan Chrome Combat-nya di sini. Nah, Chrome Combat-nya jadi kalau kita baca buku dari Profesor Imam Ghazali itu menyatakan bahwa nilai Chrome Combat minimal supaya sebuah data dikatakan reliable itu adalah sebesar 0,7. Oke, kita bisa lihat. Nah, di sini 0,7, sedangkan yang kita dapat di sini adalah 0,08 ya. Nah, ini kan lebih besar dari 0,7. Artinya, semua butir pertanyaan dari variabel peraturan pajak ini dikatakan valid ya dan reliable. Oke. Sudah.
ini sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan lanjutkan untuk menguji kualitas data dari data sekunder. Kita buka dulu seperti ini. Ini saya udah punya datanya ya. Ini data saya pakai 19 perusahaan. Di sini ada ROA, current ratio, ukuran perusahaan, financial distress. ROA sampai ukuran perusahaan atau size ini dia masuknya adalah variable independent. Sedangkan financial distress itu adalah variable dependentnya. Oke. Seperti ini. Kita copy saja ya datanya seperti cara yang sebentar. Sorry. Kita copy seperti ini, kita copy saja. Kemudian kita buka SPSS baru ya. Kita buka sini, kita pakai yang di data view, klik di sini. Kemudian kita paste saja. Tunggu datanya diproses. Nah, seperti ini sudah ya. Ini kita ganti angkanya 0 saja. Nah, sudah, kita klik yang variable view ya. Ini namanya kita ganti. Tadi kan yang variable 1 sampai 3 itu adalah nilai X atau variable independent. Sedangkan nomor 4 ini, variable 4 ini adalah variable dependent ya. Tahu Y. Jadi kita ubah saja. Ubah namanya adalah X1 ROA ya. Tadi ROA, kemudian X2 CR ya, current ratio, kemudian X3 nya adalah size ya, ukuran perusahaan ya. Kita gantinya size saja. Kemudian yang di sini adalah Y ya, kita ubah ke Y dengan financial disaster. Oke. Nah, di sini type-nya itu kita ganti ke numerika. Soalnya kalau string nanti kita nggak bisa uji ya. Kalau string itu berarti kayak dikecualikan gitu loh. Kita ubah semuanya numerika. Nah, saya pakai desimalnya 2. Saya pakai 2. Seperti ini. Mari. Saya pakai 2. Nomor juga. Ke nomor 2 juga. Sudah seperti ini. Nah, di sini di measure nominal kita ganti scale semua ya, ganti scale semua. Oke, seperti ini. Kita balik lagi ke data view. Nah, di sini kita klik analyze. Sebentar, analyze, descriptive, statistik, lalu deskriptif. Nah, seperti ini. Kita blok saja, kita pindahkan semua datanya. Nah, optionnya kita hanya pilih mean, set deviation, minimum, maksimum saja. Cukup situ itu aja ya. Kemudian kita klik continue. Terus kita centang yang save. Nah, klik OK. Kita tunggu hasilnya. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sudah terlihat ya. Kita bisa lihat N-nya ada 19, nilai minimum dari ROA ada 0,00, dari CR 0,1, dari size itu 0,1 juga, dan dari financial distress ada 0,05. Nah, nilai maksimumnya itu dari ROA adalah 0,64, dari current ratio adalah 3,
dari ukuran perusahaan adalah 15,67 dan dari financial disaster adalah 4,48. Nilai NIM-nya ada 0,1121 dari ROA, kemudian current ratio adalah 1,6121, size-nya adalah 13,1974 dan financial distress adalah 2,1532. Nah, state deviation-nya itu dari ROA ada 0,14744, current ratio 0,76816, kurang perusahaan 3,72128 dan financial distress adalah 1,51989. Seperti itu. Nah, kita coba analyze lagi ya. Nih, seperti ini. Sebentar ya. Seperti ini. No. Tunggu sebentar ya. Sebentar, datanya saya coba sebentar. Kita coba analyze lagi ya. Kita coba saja ya. Kita descriptive lagi, tapi kita lihat nih. No. Nah, seperti ini. Ya, sudah cukup. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.